Apa dan kenapa mendaki? Sebuah pertanyaan klasik yang sebenarnya sudah dari dulu mengusik. Saya menganggapnya itu pertanyaan zaman purba. Atau setidaknya itu saya yakini bahwa pertanyaan itu ditemukan sejak pertama kali kegiatan pendakian itu dilakukan. Ketika pertanyaan itu muncul yang disodorkan oleh seorang kawan atau bahkan pertanyaan yang muncul dari diri kita sendiri, kita sering kebingungan untuk menjawabnya. Bahkan ketika kita bisa merasa menjawabnya, kita tidak yakin dengan jawaban itu. Jadi sebenarnya apa dan kenapa mendaki? Kita akan menjawabnya bersama-sama di sini. Hai, iya, kamu. Siapa lagi? Bersama lagi dengan saya, Abi, di YouTube channel Gria Alit Adventure Partner. Petualanganmu, ceritamu. Yup, apa dan kenapa mendaki? Satu kalimat pertanyaan, tapi membutuhkan dua jawaban. Untuk menjawab definisi dari mendaki, saya pikir saya tidak harus mengulangnya di sini karena akan terlalu panjang dan tentu saja bisa membosankan. Berkaitan dengan uraian, jabaran, atau definisi dari mendaki, kamu yang belum nonton bisa tonton di video saya yang pertama dan yang kedua. Nanti linknya saya taruh di kolom deskripsi dan di layar akhir. Oke? Sekarang kita fokus di pertanyaan yang kedua. Kenapa mendaki? Begini, ada seorang musisi, seniman, pencipta lagu, penulis puisi, penulis buku, kemudian beliau juga sering menulis quote-quote yang tidak hanya indah, tetapi juga bermakna dalam. Yup, Firsa Besari. Ketika beliau disodorkan dengan pertanyaan ini, beliau juga tidak menjawabnya dengan lugas. Dan tentu saja itu membuat jiwa penasaran saya tidak merasa puas. Sampai di satu titik, saya merasa harus menyampaikan apa yang saya temukan ini. Ketika disodorkan dengan pertanyaan ini, sebagian pendaki memang menjawab diantaranya untuk eksistensi, penyaluran hobi, apalagi untuk kontemplasi, kemudian untuk olahraga, membangun mental yang positif. Ada yang melakukannya untuk refreshing, istilah kerennya sekarang itu healing, hilang untuk healing, atau malah sebaliknya, healing untuk hilang. Oke, untuk healing, apalagi untuk lebih mengenal karakter kawan, untuk menemukan jati diri. Nah, dan ada yang melakukannya untuk uang, demi uang. Dan juga ada yang melakukannya untuk mendapatkan gebetan, jodoh, atau pasangan. Dan itu kamu banget. Oke, lanjut. Jika telinga kita mendengar kata mendaki, apa yang terlintas di benak kita? Tentang gunung, pembelian peralatan, perencanaan, kemudian apalagi persiapan, bagaimana asiknya kita packing ria, kemudian canda tawa di jalur pendakian yang menantang, apalagi suhu dingin, menikmati matahari terbit dan terbenam dari ketinggian, bagaimana ketika kaki menapak puncak. Itu semua memang menciptakan satu sensasi yang bersifat adiktif, seperti candu, membuat kita ketagihan, seperti itu. Tetapi ketika disodorkan dengan pertanyaan kenapa mendaki, apakah semua hal tadi adalah benar-benar sebuah alasan untuk mendaki? Jika semua tadi memang bisa menjadi sebuah alasan kenapa melakukan pendakian, maka alasan itu terlalu sederhana
Jika dilihat dari motivasi atau tujuan kenapa mendaki, itu memang subjektif sekali. Karena itu memang dipengaruhi oleh kebutuhan dan latar belakang orang per orang. Tapi mari kita sejenak untuk berpikir secara luas dan lebih mendalam. Jika memang healing, refreshing, untuk kontemplasi, untuk menemukan inspirasi, untuk menemukan jati diri, dan alasan lainnya tadi, saya yakini bahwa ada banyak jenis kegiatan yang bisa dilakukan dan di tempat yang lebih terjangkau dan tentu saja minim resiko untuk mengakomodir alasan-alasan tadi atau tujuan-tujuan tadi. Tidak harus mendaki, apalagi alasan untuk lebih mengenal karakter kawan. Setahu saya 5 tahun adalah waktu yang singkat, terlalu pendek, terlalu cepat, dan tidak cukup untuk mengenal karakter yang sebenarnya dari seorang pasangan, apalagi hanya seorang kawan, dan itu hanya melalui pendakian 1 atau 2 kali saja. Jadi saya berpendapat bahwa semua jawaban tadi kurang relevan. Saya tidak bermaksud membenarkan atau menyalahkan, karena jawaban dari pertanyaan kenapa mendaki itu bukan soal benar dan salah. Sekali lagi saya tegaskan, itu sangat subjektif sekali. Oke? Lalu bagaimana? Begini, hal apa yang bisa membuatmu begitu bersemangat, seolah punya energi yang lebih, seperti tidak kenal lelah ketika kamu melakukan sesuatu? Alasan apa yang membuat kamu betah berjam-jam berbincang? Hal apa yang membuatmu mau melakukan sesuatu tanpa berpikir untung rugi? Hal apa yang membuatmu rela mengeluarkan biaya, meluangkan waktu, tenaga, sedangkan kamu sadar kamu tidak akan dapat apa-apa? Jikapun kamu merasa mendapatkan sesuatu, sesuatu itu tidak bisa dimaterikan, atau apa yang kamu dapat itu tidak bersifat kebendaan. Nah, hal apa selain cinta? Yup, mendaki adalah cinta. Kenapa mendaki? Karena cinta. Loh, kok cinta, Bang? Saya yakin kita sepakat bahwa cinta itu tentang kerelaan. Hanya berpikir, berfokus pada apa yang harus dilakukan untuk membahagiakan pasangan. Melakukan, memberikan yang terbaik untuk kebahagiaan pasangan. Tanpa mengharap balasan. Coba pikir kembali. Setiap kali kamu mendaki, kamu tidak selalu mendapat view indah. Tidak selalu bisa menikmati pemandangan yang indah. Mendaki membuat tubuhmu lelah, rentan cedera, terluka, bahkan ada risiko tersesat, hilang, yang berujung pada kematian. Tetapi anehnya, kamu masih saja melakukannya dan berulang-ulang. Jika bukan karena kamu gila, maka itu karena cinta. Video ini saya cukupkan sekian. Dan seperti biasa, saya tutup dengan satu quote. Kamu tak akan pernah mengerti kenapa kakiku terus menjelajah dan mendaki, sebagaimana tak mengertinya diriku kenapa mencintaimu. Saya Abi, mohon undur diri.
Jika video ini berguna dan kamu suka, silahkan komen, like, and subscribe. Dan jangan lupa, bagikan kawan-kawan di luar sana. Insya Allah, di video selanjutnya kita akan berjumpa. Wassalam.